Setelah perceraiannya terungkap, Furi pun berbagi isi hati dan pemikiran terkait penyebab serta masalah yang ia hadapi setelahnya. Ternyata, guncangan dahsyat sudah mulai terjadi di tahun ketiga pernikahan mereka. Kandasnya rumah tangga bagi setiap pasangan tentu merupakan hal yang menorehkan duka kesedihan. Bahkan ada pula yang sampai mengalami gangguan psikis hingga depresi dan sampai mendatangi ahli kejiwaan di rumah sakit jiwa karena berbagai faktor. Hal tersebut juga dirasakan oleh sejumlah selebriti yang di tengah perceraiannya juga harus menghadapi berbagai problematika lainnya. Berikut pemirsa Silet RCTI. Inilah deretan selebriti yang akibat perceraian menderita gangguan psikis, bahkan harus mendapat pertolongan dari para ahli. Furi Setia cerai dengan Winda sampai konsultasi ke rumah sakit jiwa. Kisah pertama hadir dari pesinetron Furi Setia yang pada 5 Februari 2024 kemarin telah resmi mengakhiri 5 tahun pernikahannya dengan Winda Ratna. Setelah perceraiannya terungkap, Furi pun berbagi isi hati dan pemikiran terkait penyebab serta masalah yang ia hadapi setelahnya. Ternyata, guncangan dahsyat sudah mulai terjadi di tahun ketiga pernikahan mereka. Kala itu, Furi bahkan mengaku sudah menyerah dan memiliki pikiran untuk berpisah. Hingga akhirnya, permasalahan demi permasalahan menumpuk dan pada akhir Desember lalu, Furi sampai membutuhkan bantuan psikolog guna mengetahui seberapa besar dirinya mengalami gangguan psikis. Lantas benarkah ada trauma mendalam yang dirasakan oleh Furi Setia yang akhirnya tak lagi ia bisa pendam hingga akhirnya memutuskan untuk mendapat bantuan ahli kejiwaan? Nikah itu 5 tahun, 5 tahun. Terus pacaran setahun, jadi total kenal sama Winda itu ya 6 tahun. Ada sesuatu yang aku sendiri pun bingung gitu mengungkapin. Ada sesuatu yang nggak rilis itu. Kemungkinan trauma atau apa. Aku kan orangnya tipikalnya pemendam gitu loh, Kak. Di tahun pertama, aku pernah berantem hebat sama Winda. Oke. Tahun pertama. Aku orangnya kan keras. Pemicunya aku lupa itu pemicunya. Tapi kita berantem itu keras banget. Aku sampai banting handphone. Terus nanti ada pertengkaran lagi, kayak begitu lagi. Ini belum beres lagi, numpuk. Sampai akhirnya ya kayak Desember tahun kemarin psikiater aku. Sebulan sebelum cerai, Furi Setia bahkan sampai mendatangi psikiater di rumah sakit jiwa di Semarang, Jawa Tengah, kota asalnya. Ia mengaku tak malu ikut mengantri bersama pasien lainnya, bahkan petugas di sana mengenalnya sebagai selebriti. Hingga akhirnya saat berkonsultasi terungkap bahwa Furi hidup dalam ekspektasi yang ternyata beda dengan kenyataan yang dijalaninya. Ia bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri atas segala yang terjadi termasuk perceraiannya dengan Winda. Kuat gak? Aku nggak kuat, takut gila aku. Nah, beneran aku sampai aku ke psikiater itu sampai nyarinya kemana? Ke rumah sakit jiwa Kak aku, Kak. Aku nggak malu, Kak. Dateng ke sono sama adikku yang cewek dan anterin kemana Mas? Rumah sakit jiwa. Wow. Nggak malu ngantri, aku duduk. Orang ngeliatin dong, Ngeliatin. artis ke rumah sakit jiwa. Ngeliatin. Petugasnya aja bilang, Mas Pur gitu. Iya Pak, trauma masa laluku. Terus ketambahan kayak misalnya aku ekspektasi kali. Aku berharapnya Winda itu begini. Yeah. Yang itu enggak. Tapi ternyata berbeda dengan kenyataannya gitu kayak gitu. Udah aku cerita semuanya dari masa lalu sampai sekarang gitu. Akhirnya kamu depresi, Mas.
Mungkin butuh waktu lama bagi Furi untuk dapat menenangkan gejolak batinnya hingga tangisnya pun pecah. Namun terkait berbagai tudingan miring bahwa Dwinda menceraikannya karena harta tidaklah benar adanya. Justru Furi lah yang akhirnya mencapai titik untuk membicarakan keputusan pisah kepada Dwinda hingga akhirnya mereka berdua sepakat. Ironisnya, di momen tersebut mereka saling memeluk, namun justru dalam hati dirasakan Furi sebagai hal yang selama ini dirasanya hilang. Aku juga yang mengecewakan orang tua aku gak banyak banget. Dari kecil aku udah bandel, sampai SMA bandel, kuliah bandel. Sekarang cerai lagi ngerasa ngecewain Yang ibu. pertama udah cerai, sekarang cerai. Ya. Orang yang kuat banget, orang yang tegar banget ibuku tuh. Ibuku tuh sempat rutin ke psikiater juga. Ibumu. Ibuku Jadi beliau tuh memendam juga sebenarnya. pemendam. Ibu pemendam. Ya. Dan datang ke kosan dari Semarang. Itu saya dibawain kado. Isinya Al-Quran, peci, sejadah, sarung. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa. Ibu ngasih alat ini, Bu. Kamu pakai. Ada momen dimana suatu ketika aku tuh malam-malam bangunin Winda. Kamu bangunin Winda malam-malam. Yang aku ngomong, apa kita pisah aja? Kamu yang ngomong. Aku menawarkan. Sampai di tahap kita udah males berantem loh, Kak. Sampai di tahap itu, sampai seenteng itu ngomong itu tuh, kita ngobrol sampai pagi. Iya, ini kesepakatan kita berdua. Pelukan, nangis bareng. Itu pelukan ternyaman. Pada saat mau pisah. Ini nih rumahku nih, aku nemu rumah itu malah pas terakhir kayak begini. Ya kalau perselisihan atau perbedaan itu pasti ada gitu. Irish Bella cerai dengan Amar dan mengaku sempat ke psikolog. Selanjutnya, pemirsa silet RCTI. Perceraian juga menjadi hal yang sangat berat dirasakan oleh Irish Bella. Setelah sekian lama bungkam, ia pun akhirnya membuka tabir perasaan yang dialaminya saat bercerai dengan Amar Zoni. Kala itu, salah satu buah hatinya mengalami kondisi tantrum yang tidak biasa. Hingga akhirnya Irish memutuskan ke psikolog. Namun, sang psikiater justru bertanya kembali kepada Irish apakah dirinya baik-baik saja. Dari situlah Irish tersadar bahwa memendam semuanya bukan berarti menjadikan dirinya wanita kuat. Hal itu justru memberikan dampak buruk bahkan berimbas kepada psikologi buah hatinya. Hingga akhirnya Irish memutuskan untuk menerima semua emosi yang dirasakan dan mencurahkannya kepada Sang Pencipta. Itu Masya Allah penuh dengan ujian ya gitu, dan kalau boleh curhat sedikit di sini, memang mungkin yang menjadi problematika aku ya Ustazah waktu itu saat tertimpa ujian tuh aku lebih kayak oh aku harus kuat gitu, aku harus kuat, aku sebagai perempuan gitu, apalagi aku punya anak 2, aku harus bangkit, aku nggak boleh terpuruk gitu ya, dan aku harus nggak boleh nangis gitu, nggak boleh cengeng gitu, harus kuat. Dan ternyata dengan itu tuh salah banget ya, itu aku malah jadi susah untuk bangkit karena ya aku tidak membiarkan diri aku untuk menerima gitu loh. Dan ternyata aku baru belajar sekarang gitu ya, setelah apa yang aku lewatin, it's okay to not be okay gitu. It's okay kalau kamu mau sedih, kalau kamu mau nangis gitu. Wanita kuat tuh bukan berarti kita nggak boleh nangis loh. Wanita kuat tuh bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak boleh apa. It's okay. Aku mau sharing sedikit. Waktu itu aku pernah, anakku tantrum, setantrum-tantrumnya, itu yang anak pertama. Aku sampai bingung kenapa anakku kok tantrum kayak gini ya.
ada apa yang nggak biasanya gitu loh. Memang masanya tapi kayak ini kayaknya agak aneh, agak berbeda gitu. Terus aku bawalah ke psikolog gitu kan. Aku bertanya, kenapa gini. Tolong dok, kenapa ya anak saya? Terus oh gitu. Terus maksudnya psikolognya bilang kayak gini, kalau ibunya apa kabar, anak itu kayak satu detak jantung kan. Jadi apapun yang dirasakan sama ibunya itu akan tervibrasi sama anak, sama keluarga, sama orang-orang yang terdekat dari kita. Sebegitu lamanya aku menahan kayak rasa sedih, aku harus kuat, rasa marah, aku harus tahan gitu. Terus karena aku harus melangkah terus menjalani hidup. Sampai itu tuh aku pendem terus. Kayak gitu, dan ternyata itu tuh membuat penyakit dalam hati aku, dan itu aku tularkan kepada anak-anak aku gitu. Itu yang paling aku sedihin banget. Dan di situ aku belajar, ya udah, ketika aku sedih, ya aku nangis. Ketika aku marah, ya aku marah gitu. It's okay, ekspresikan. Aku terima segala macam emosi yang aku dapeti dalam hidup aku, dengan segala macam ujian aku terima. Tapi aku luapkan, itu bukan dengan makhluk gitu, bukan sama manusia, tapi ya kepada Allah. Tadi Mas Asa bilang itu, alhamdulillah aku terapi Mas Asa, aku gelar sejadah terus aku berdoa, aku nangis betul-betul, belajar untuk berhidup gitu. Kita belajar untuk menerima lebih bisa, oh ya lebih kuat lagi gitu loh. Jadi menurut aku wanita istimewa, wanita kuat tuh bukan berarti wanita yang nggak boleh menangis, bukan berarti kita tuh harus sok-sok kuat gitu loh. It's okay to not be okay. You can cry, boleh nangis, boleh apa terserah. Tapi sebaik-baiknya tempat mengadu itulah kepada Allah. Inara Rusli cerai dengan Virgon karena diselingkuhi dan sempat ke psikiater dan psikolog. Di lain kisah, Inara Rusli juga sempat mengalami penurunan kondisi mental saat menghadapi perceraiannya dengan Virgon. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, alih-alih mendapat perdamaian setelah Inara memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, ia justru dibawa ke jalur hukum atas kasus pencemaran nama baik. Apalagi di saat bersamaan, Inara juga harus berhadapan dengan proses perceraiannya dengan Virgon. Masalah demi masalah tersebut membuat Inara merasa sangat terpuruk. Dampak psikologis yang dialami membuat Inara bahkan sempat mendatangi psikiater untuk berkonsultasi sekaligus meringankan beban persoalan yang justru menimbun pundaknya. Saya cuma bilang kalau selama kita ada di jalan yang benar, jangan pernah takut. Awalnya kan emang permintaan ya. Ya lama-lama seiring berjalannya waktu proses ya lebih ke psikis sih. Ya sempat ke psikiater juga. Pastinya ada dampak lain, ada dampak material dan imaterial pasti ada. Cuman kalau untuk pembuktiannya sendiri nanti kita tunggu aja dari pihak kepolisian. Karena ini kejadiannya bukan perdana ya. Jadi sedari awal aku memang udah niatin ini tuh untuk ibadah, untuk Allah. Bahkan dari awal kita nikah pun juga ya terus terang aja aku bukan karena bucin gitu. Aku kasihan sama dia. Dan emang niatin untuk bantu ngebimbing dia lah gitu, dengan harapan mudah-mudahan dia bisa jadi imam yang bertanggung jawab gitu, yang baik untuk istri dan anak-anaknya gitu. Bagaimana prosesnya dan hasil akhirnya seperti apa ya benar-benar udah aku serahin ke Allah aja sih gitu. Karena memang Muslim itu kan berserah diri ya. Ya kita nggak akan pernah bisa memaksakan hidup itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya udah, ikhlasin aja apapun yang terjadi.